Oke, selamat siang. Kita masih di channel Jamal TV, jaringan Makam Lamongan TV. Kita akan bicara tentang Bengawan Jero, banjir Bengawan Jero di Lamongan. Dan kekeringan. Wah, kekeringannya nanti Pak Hamim. Ini kita kedatangan tamu, namanya Bapak Hamim. Beliau ini orang Kali Tengah. Pekerjaannya adalah menyusuri sungai. Jadi tiap hari sejak bulan Januari kemarin sampai bulan Agustus ini, itu tiap hari walaupun sepedanya mogok kebanjiran, tiap hari muter-muter sungai di 6 kecamatan. Nah, ini mau kita ajak bicara tentang sebenarnya sampean iki lapo Pak Hamim, kok berinisiatif sendiri, tidak punya kawan, tidak punya teman, untuk keliling sungai-sungai, memotret, mengupload di Facebook, di medsos, setiap kondisi sungai yang ada di Lamongan, setiap kondisi air, aliran air yang ada di Lamongan, Enceng Gondok dan seterusnya. Sebenarnya sampean ini ada apa? Monggo. Terima kasih. Jadi saya melakukan kegiatan penyusuran sungai di kawasan Bengawan Jero sejak tanggal 8 Januari. Ini saya didasari rasa keprihatinan bahwa kawasan Bengawan Jero yang dihuni oleh 6 kecamatan ini hampir setiap tahun terjadi banjir. Nah, menurut data yang kita miliki, tambah tahun tambah ada peningkatan air, bukan malah ada penyusutan, sehingga keprihatinan saya semakin kuat, sehingga saya punya gagasan untuk menelusuri sungai dari hulu sampai hilir. Sebetulnya ada persoalan apa, dan ada persoalan apa. Ternyata ada apa? Nah, ternyata di hulu pun banyak temuan-temuan, sedangkan di hilir pun juga demikian. Apa saja? Di hulu misalkan pemerintah Belanda membangun rawa-rawa, waduk. Ini ada yang alih fungsi lahan seperti waduk Sri Randi, rawa Sekaran, itu banyak yang alih fungsi menjadi pertanian. Yang di rawa Sri Randi itu yang di dekat, yang di rawa Sekaran demikian pula juga disalahgunakan untuk lahan pertambakan, tambah ikan. Kalau kemarau ya ditanami padi, sehingga tapungan air tidak bisa berfungsi semestinya. Sedangkan yang di hilir? Sedangkan yang di hilir ada 4 sungai yang sungai pembuang dari Bengawan Jero. Yang pertama Sungai Corong, itu dari Kalimalang sampai ke Kalimireng. Yang kedua ada Kaliwangen. Nah, Kaliwangen itu ya kecamatan Glaga. Kaliwangen itu menghubungkan dari Kalimalang juga sampai ke Kalimanyar, ya nantinya Manyar Gresik. Nantinya juga muaranya ke Kalimireng. Yang ketiga Sungai Pembuang Kali Bendungan, itu menghubungkan dari Kalimalang, muaranya di Desa Kemudi, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Sedangkan yang keempat dari Kalimalang ke Kalimanyar, nanti ketemunya dengan Kaliwangen di Desa Leran, Gresik. Persoalannya apa saja itu di sungai-sungai itu? Dari temuan-temuan yang kita telusuri selama ini, selama hampir 4 bulan selama banjir, itu di antaranya kalau di Kalimalang
itu selain pendangkalan, enceng gondok, jembatan-jembatan yang dibangun, rendah. ada dam yang tidak standar, Bengawan. Terus ada lagi di Kali Corong itu ada kerusakan pintu air. Ya, selain itu ya ada juga pendangkalan atau penyempitan yang disebabkan oleh bangunan penduduk. Sedangkan di Kaliwangen, demikian pula Kaliwangen juga ada hambatan-hambatan, baik jembatan yang tiangnya itu lebih dari satu, lalu ada menghambat air ya itu. Iya, kan menghambat air kan. Lalu ada penyempitan sungai yang dibangun rumah penduduk, tepatnya di desa Bangkok misalnya, itu hampir 20 meter masuk ke badan sungai. Lalu ke hilir lagi Kaliwangen itu ada bendungan yang dibangun oleh bendungan itu sebetulnya bekas bangunan jembatan layang di Desa Kemudi. Cuma setelah proyek jembatan itu selesai, bangunan bendungan itu tidak dibongkar secara tuntas. Demikian pula di Kali Bendungan ya ada penyempitan. Selama ini Pemda bagaimana dalam menanggapi itu? Dalam hal menanggapi laporan dari kita, rata-rata alasannya karena sungai-sungai tersebut dari baik Kali Mlawi, Kali Malang, Kali Corong maupun Kaliwangen dan seterusnya, ini rata-rata ya beliau berkilah bahwa itu kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Sehingga saya kira persoalan ini semakin rumit kalau alasannya hanya sebatas itu. Berarti sama sekali belum ada yang dilakukan oleh Pemda dalam menangani banjir Bengawan Solo. Sampai sekarang yang baru kelihatan enceng gondok. Pembersihan enceng gondok. Jadi pembersihan enceng gondok itu ya selain menggerakkan semua kekuatan di masyarakat, aparat desa dan lain-lain, pemerintah daerah sudah dengan dibuatkannya perahu atau mesin penghancur enceng gondok. Terus yang saya harapkan dari Pemda itu apa saja? Yang kita harapkan bagaimana untuk mengatasi banjir Bengawan Solo ini, Pemda harus punya semacam konsultan lah untuk tim khusus untuk mengevaluasi permasalahan di Bengawan Solo, karena banjir ini kan hampir setiap tahun, tapi sepertinya hampir tidak ada evaluasi. Baru setelah kita membuat satu gerakan penelusuran sungai baru rame-rame. Padahal demo mahasiswa sudah berkali-kali, diskusi banjir sudah berkali-kali. Kira-kira komunikasi apa saja yang sudah sampean sampaikan dan responnya bagaimana Pemda? Ya, selama ini kita sampaikan ke pihak berwenang, ke Pemda, khususnya dinas terkait. Saya contohkan masalah pembangunan dam Gelaga di Desa Gelaga. Dam tersebut tidak layak dan tidak tidak seharusnya ada dam di situ karena menghambat air. Dam itu begini, selain sungai itu menjadi kewenangan provinsi atau pusat, dam itu kan lebarnya 50 meter. Taruhlah bentang atas itu luasnya 30 meter, maka damnya ya harus lebarnya sekitar 30 meter. Tetapi faktanya dam yang dibangun itu hanya 5 pintu yang masing-masing pintu 180 cm. Berarti kalau di global ya hanya 9 meter, padahal bentang kali harusnya 30 meter, sehingga enceng gondok tersumbat, air tersumbat, sehingga
banjir seolah-olah tidak terurai. Oke, terima kasih Pak Hamim atas tanggapannya dan kita akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.